Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين أمين. عقبة العوارض الأربعة فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء: التوكل على الله سبحانه وتعالى في مواضع الرزق والتفويض إليه جل وعلا في موضع الخطر والصبر عند نزول الشدائد والرضا عند نزول القضاء. Qala al-musannif rahimahullah. Ni mulai masuk kita kepada kemarin yang menghalangi kita dalam khusyuk ibadah. Ada yang menghalangi kita dalam ibadah 4 kemarin: dunia, nafsu, makhluk, syaitan. Kemudian menghalangi kita dalam khusyuk ibadah lagi. Jadi ada yang menghalangi kita dalam ibadah, ada yang menghambat kekhusyuan kita dalam ibadah. Tak bisa kita khusyuk dalam ibadah kalau ada yang 4 ini. Apa yang 4 kemarin itu? Ada rizki, apa lagi? Ada rizki, kemudian 4 kemarin yang menghalangi kita untuk khusyuk ibadah. Ada rizki, kemudian ada apa? Ada musibah, sering diuji dengan musibah. Kemudian itu menghalangi ibadah, menghalangi dari khusyuk. Pertama rizki, yang kedua lintasan kekhawatiran dalam hati. Yang ketiga, beratnya ujian yang silih berganti. Yang keempat, qadha daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara menangkis, cara menghilangi atau menghambat daripada yang 4 ini ada juga caranya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Aqbatul awarid arba'ah. Mengawas atau mengantisipasi, menghalangi yang 4 itu daripada kita, itu ada 4 pula, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Fahtajja, maka mesti kita, berhajat kita, ila qat'iha, untuk memutuskannya, berhajat kita untuk membackup, berhajat kita untuk menghalangi daripadanya dengan 4 perkara pula. Mana dia? Pertama, daripada rezeki. At-tawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi mawadhi'iz rizq. Bahwa bertawakkallah kita kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah fi mawadhi'iz rizq, dalam mencari rezeki. Dalam mencari rezeki mesti tawakal kepada Allah. Ditanam cabai, tu sudah ditanam cabai, tawakal kepada Allah. Harga rezeki Allah Ta'ala menetapkan. Kalau memang di situ Allah janjikan rezeki kita, harganya akan mahal. Tapi ketika kita tanam cabai, walaupun menanamnya pun di musim pas ketika mahalnya cabai, tapi kalau memang tidak di situ rezeki yang Allah berikan, ketika kita panen murah harga cabai. Maka kalau kita mencari rezeki, banyak-banyak tawakal kepada Allah. Sehingga jangan kita nanti buruk sangka kepada Allah. Apa juga keinginan Allah lah, kata kita. Ada pula orang yang macam tu, keinginan Allah pula yang ditanya. Dicuba bertambah ayam,
Ya, dibuat kandang ayam bagus, diisi ayam. Rupanya pas tiba ayam sedang ayam sedang rancak-rancaknya, sedang eloknya, tiba pula flu ayam, flu burung. Orang nak membeli ayam lagi. Ya Allah ya Karim, dibuang ayam sebanyak-banyaknya. Siapa waktu itu pernah cerita? Pak Haji Peri kalau tak salah. Itu kita mesti tawakal kepada Allah. Cuba pula apa lagi? Bertambah patin. Patin kita sedang bagus-bagusnya, rupanya harganya pula yang meleset. Dicuba pula menanam sawit. Sawit ditanam, rupanya pas waktu memanen harganya Rp700 sekilo. Banyak-banyak tawakal, kata Imam Ghazali. Yang menentukan rezeki itu Allah, bukan kita. Maka bagaimana? Fatawakkal 'ala Allah. Maka hendaklah seseorang itu bertawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala fi maudhi'i rizq, pada tempat mencari rezeki. Pada mencari rezeki banyak-banyak tawakal. Apa kata Imam Ihsan? I'timadul qalbi 'ala al-wakil al-haq wahdah. Mesti harus kokoh hati kita. Kuat kokoh kita satu saja kepada Allah. Kita yakin bahawa Allah lah yang menyempurnakan daripada rezeki kita. Fa innahu subhanahu wa ta'ala dhamana ala kitabihi haitsu qala, Allah sudah menjanjikan rezeki itu kepada kita sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada daripada yang dabbah ini yang hidup di dunia, dabbah yang melata di dunia, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali telah Allah tetapkan rezekinya. Apapun yang hidup di atas dunia ini sudah Allah tentukan kadar rezekinya. Maka tak boleh kita membunuh anak karena takut miskin, tak boleh. Allah mengancam dalam Al-Quran, Al-Imla katanya, jangan kalian bunuh anak-anak kalian takut fakir, awak takut miskin. Kita bunuh anak-anak kita, lahir lagi anak, makan pun susah, pekerjaan sedang tak ada, kita bunuh anak, haram hukumnya, karena rezeki dia juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang melata di bumi Allah, itu sudah Allah jamin rezekinya. Ingat, yang menjamin rezekinya Allah, bukan kita. Kita punya anak, kitakah yang menjamin rezeki anak? Nah, Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang menjamin rezeki. Jangan kita pula yang menganggap kita yang menjamin rezeki anak kita. Tak, jangan. Maka tak boleh kita menghina atau sampai membunuh anak, sampai mengkecilkan anak, sampai mengkerdilkan anak. Ya, ditakutkan kita tidak bisa membesarkannya, kemudian kita bunuh dia, tak boleh. Wa fis sama'i rizqukum, dan di langit ada rezeki kita. Allah telah menjanjikan, wa rabbus sama'i wal ard, di langit, di bumi, Allah tetap akan memberikan rezekinya itu kepada kita. Maka jangan kita risau di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ya'tamid ala dhimani hadhil karim, maka siapa yang dia tidak tawakal, siapa dia yang tidak yakin dengan janji Allah, siapa yang tidak yakin dengan janji Allah dia memberi dia rezeki, maka falam yutma'al qalbah, maka tidak akan tenang hatinya. Jadi hati kita tak akan tenang Pak dalam berusaha. Hati kita tak akan tenang dalam mencari rezeki. Jadi kenapa kita gelisah, merasa kurang, merasa tak cukup? Kenapa? Karena tawakal kita kurang dalam mencari rezeki. Kalau tawakal kita mantap dalam rezeki, insya-Allah kita akan tenang hati, tatmainnul qulub, tenang hati. Maka kata Imam Ihsan, wa kaifa yastaqirrul imanu fi qalbihi, bagaimana mungkin iman akan tetap di dalam hatinya sedangkan dia tidak dalam keadaan tenang. Disebabkan kenapa? Karena tidak tawakal kepada Allah. Maka disebutkan, faman lam ya'tamid, siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak kokoh ya daripada jaminan Allah, siapa yang ragu terhadap jaminan Allah akan rezekinya, maka tidak akan tenang hatinya. Kalau hati yang tak akan tenang, falaysa yastaqiru imanu fi qalbihi, maka tidak akan tetap iman di dalam hatinya.
Jadi tawakal wak kepada Allah. Sudah wak buik, serahkan kepada Allah. Siap ditanam lado, serahkan kepada Allah. Siap ditanam sawit, serahkan kepada Allah. Siap dibuat ruko, serahkan kepada Allah. Siap dibuat usaha, serahkan kepada Allah. Nah, itu dia. Kalau orang berjual beli macam tu ni. Kalau lah dikacau, dikacau, serahkan kepada Allah. Apa umpama orang buat cindu. Cindu angin hari, panas hari. Dikacau cindu tadi, rupa sedang mengacau cindu tadi, hujan pun tiba. Itu mesti tawakal loh. Tawakal kepada Allah. Itu berarti ada hikmah di balik itu yang Allah berikan. Jadi pokoknya intinya tawakal. Kalau kita ragu terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka hati kita pun goyang. Ketika hati goyang, iman kita pun mulai goyang. Fa kaifa yastaqiru imanu fi qalbihi? Bagaimana mungkin tetap iman di dalam hatinya? Wasu'ilal sultanul arifin. Ada orang yang bertanya kepada Abu Yazid al-Bustami rahimahullah. Apa kata orang kepada Abu Yazid al-Bustami? Min aina ta'kul? Engkau makan dari apa? Dari mana engkau mendapatkan makanan, kata orang kepada Syekh Abu Yazid al-Bustami rahimahullah. Faqala, jawaban Imam Abu Yazid al-Bustami, maulaya yat'imun kal. Kata Imam Yazid Bustami, Allah Tuhanku memberi makan kalb, anjing, wal khinzir, dan babi. Ini kan binatang hina nih. Binatang yang ghairi muhtaram. Binatang yang hina, yang tak mesti untuk kita hormati. Anjing satu, babi satu. Yang tak perlu kita, tak, pokoknya ghairi muhtaram. Tidak ada kehormatan sedikit pun. Tak ada apa-apa. Maka kata Imam Abi Yazid al-Bustami, bagaimana mungkin anjing, babi itu Allah beri rezeki, bisa kenyang? Bagaimana mungkin Allah tidak memberi aku makan? Bagaimana mungkin Allah tidak memberi Aba Yazid al-Bustami makan? Sedangkan Aba Yazid Bustami manusia, insan, lebih mulia daripada hewan. Bagaimana mungkin Allah akan bisa melupakan? Gitu dia. Jadi kalau ada orang bertanya ke awak, engkau makan apa caranya? Dari mana engkau dapat rezeki? Siapa yang memberi rezeki? Jawab saja, Allah yang memberi rezeki. Bekerja kita dengan orang, gilo dikena ancam tarianya. Masuk kantor kena gas, masuk kantor kena ancam gitu. Sehingga ditanya, kalau aku pecat kau, siapa yang memberi kau makan? Jawab, yang memberi aku makan adalah Allah. Anjing, babi diberi makan oleh Allah. Bagaimana dengan aku yang punya akal? Aku tidak akan diberi makan oleh Allah? Takkan mungkin. Lawan. Anda pun Allah yang memberi makan anda. Kalau ada orang yang macam-macam, jawab dengan seperti itu. Begitu juga pertanyaan kepada Ibrahim ibn Adham. Ibrahim bin Adham ditanya, dia bertanya kepada ruhban, beberapa orang-orang daripada ahli agama. Min aina ta'kul? Kalian makan dari mana kalian mendapatkan makanan? Bagaimana cara kalian mendapatkan makanan? Qala laisa hadzal ilma indi. Itu tu ndak urusan kami tu doh, kecek orang ahli agama tadi. Walakin akan tetapi urusan aku bertanya bahawa min aina ayut'imuni, bagaimana Allah bisa memberi kita makan? Apa penyebabnya Allah bisa memberi kita makan? Kita minta kepada Allah nak. Kita minta kepada Allah. Kita rajin ibadah kepada Allah, Allah beri. Laksanakan perintah Allah, akan Allah beri kita. Sayang Allah kita cari, Allah pun akan memberikan kepada kita pertolongan. Ini metode yang dipakai oleh para salafus soleh dulu. Tak risau dia dengan rezeki. Maka tak heran kita, buya-buya tu nak ada nampak dok kerajonya tu. Tapi makan tak pernah hendak makan buya tu. Bahkan berlebih-lebih makan makanan di rumahnya. Bahkan berlebih makanan di rumahnya, bisa pula dia membagikan ke santri-santrinya. Berapa hendaknya tu? Tawakal tadi. Tawakal kuat, Allah akan berikan perolehan rezeki yang banyak. Maka kan sudah disebutkan dalam ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan memberi kita rezeki min haitsu la yahtasib, yang tak kita sangka-sangka datangnya.
Buya tu nak ada dah. Buya tu cik mengajarnya. Tu beko surau beko wirid mengaji, beko datang jam ngajar pula balik. Tapi bisa pergi umrah tiap tahun. Bisa berangkat haji. Dari mana uangnya kira-kira? Itulah rezeki. Jadi kita jangan menyepelekan rezeki, jangan terlampau risau dengan rezeki. Jangan, wah kalau aku resign dari pekerjaan ini nanti anak makan pakai apa? Isteri makan pakai. Jangan itu yang kita risaukan. Makanya Nabi Ibrahim ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang disembah oleh anak-anakku nanti setelah peninggalan aku, itu yang perlu kita risaukan. Berbeda dengan kita hari ini. Orang hari ini, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang dimakan anak-anakku setelah aku meninggal dunia. Nah, jangan. Yang perlu ma ta'buduna min ba'di. Lah anak-anak menyembah Allah nanti setelah kita meninggal. Ada anak-anak nanti melaksanakan salat, ada anak-anak nanti berpuasa setelah kita tidak ada. Itu yang perlu kita risaukan. Jangan risau ma ta'kuluna min ba'di, apa yang dimakan anak-anakku nanti setelah aku meninggal. Itu adhaful iman, itu daripada cara berpikir orang yang lemah imannya. Semua kita sudah ditetapkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, setiap kita rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Abi Yazid Al-Bustami, sedangkan anjing, babi itu diberi Allah rezeki. Bagaimana mungkin? Takkan mungkin Allah tidak memandang ke Aba Yazid. Takkan mungkin Allah tidak memandang kepada kita. Pokoknya intinya kerjakan suruh Allah, laksanakan segala perintah Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah, insya-Allah Allah jamin rezeki kita. Apalagi yang muda-muda itu risau. Asbabnya orang banyak terlambat menikah itu kan karena risau dengan rezeki. Kenapa belum menikah lagi? Apa dia pergi makan anak orang ustaz? Jenasi lah, pakai apa pula lah. Mungkin je kerekel pula pergi makan anak orang, jenasi. Ya macam mana ustaz, penghasilan belum apa-apa. Nikah je lah dulu, bismillah. Kan sudah disebutkan, tazawwajun nisa fa innaha ya'tika bil mal. Nikahilah perempuan, sesungguhnya perempuan itu mendatangkan harta. Betul. Antum yang ragu-ragu menikah, jangan ragu-ragu, bismillah menikah. Maka kata orang, perempuan itu mendatangkan harta, kan jelas itu. Nikahilah perempuan fa innaha ya'tika bil mal. Sesungguhnya perempuan itu mendatangkan harta untuk engkau. Semakin banyak perempuannya, semakin banyak pula harta awak. Tu. Surang ceketek baru, tambah cek lagi, tambah banyaknya, tambah cek lagi, tambah banyaknya, sampai ampek. Gitu dia. Itu kan mengatakan dalam apa tadi itu, tazawwajun nisa, nikahilah perempuan. Kau terus membaca itu dalam khutbah nikah. Tazawwajun nisa fa innaha ya'tika bil mal. Sungguhnya perempuan itu memberikan harta. Betul, perempuan memberikan harta. Dulu waktu kita masih bujang, gaji mungkin sekitar 3 juta, 2 juta setengah, 3 juta, putar-putar di situ aja. Setelah menikah pasti gaji naik. Mulai naik. Lahir anak naik lagi, lahir lagi. Tambah banyak lagi. Tambah induknya, tambah pula induk nang godangnya lahir gaji. Jadi perempuan tu mendatangkan harta. Jadi kalau ada orang mengatakan dia takut menikah, kenapa? Takut miskin. Gagal cara pola pikirnya dalam syariat. Tidak ada. Perempuan tu mendatangkan harta. Maka apalagi perempuan yang membawa kita kepada Allah, dia ingatkan kita untuk dekat kepada Allah, sabar dia, Masya Allah luar biasa. Itu rezeki melimpah ruah yang Allah berikan kepada kita. Ingat saja dengan hadis-hadis Nabi, amalkan hadis-hadis sunnah baginda Rasulullah, insya Allah kita hidup tak akan pernah fakir. Di antaranya masuk rumah jangan sampai meninggalkan membaca surah Ikhlas 3 kali, membaca Assalamualaikum, kemudian surah Ikhlas 3 kali, kemudian ayat kursi. Nabi mengatakan dalam riwayat hadis Jabir bin Abdullah, apa kata Nabi SAW? Dhaminun. Kata baginda Nabi SAW, in asyaku fi'a wa in mata dakhalal jannah. Selagi dia hidup, aku cukupkan rezekinya. Selagi dia hidup, Allah cukupkan rezekinya. Dan ketika dia meninggal dunia, dijamin masuk surga. Amalkan. Setiap masuk rumah, ada atau tak ada orang, Assalamualaikum, baca surah Ikhlas 3 kali.
Nabi menjamin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asya kufi'a wa in mata dakhalal jannah. Selagi dia hidup Allah cukupkan rezekinya, mati dia Allah masukkan ke dalam surga. Kalau Nabi yang menjanjikan rezeki, kenapa kita tidak percaya? Nabi tak pernah pungkir janji. Nabi menepati janji selalu. Nabi kita berjanji takkan pernah fakir seisi rumah, anak takkan pernah miskin, kita begitu juga. Maka oleh karena itu amalkan. Belum lagi dengan salat sunat duhanya, belum lagi dengan waqiahnya. Maka kalau orang yang dekat dengan Allah, dia takkan risau dengan rezeki. Rezeki yang Allah berikan sudah ada ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita. Kemudian wa tawakkal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ir rizq. Tawakkallah kepada Allah. Bertawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tafwidi ilaihi jalla wa 'adza fi mawdi'il khatar. Kan kemudian berserah dirilah kepada Allah pada tempat-tempat yang khatir. Kan tadi kemarin itu disebutkan yang menghilangkan khusyuk kita dalam ibadah kan ada lintasan-lintasan yang mengganggu kita dalam solat. Datang lintasan tadi, apakah hari ini aku baik-baik saja, atau apakah ada masalah di rumahkah, atau ada masalah di anakkah, di sekolahkah, atau macam mana, tu khatir. Lintasan-lintasan seperti itu, ufawidu amri ilallah, serahkan seluruhnya kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Allah yang hafizun, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah seluruhnya. Maka serahkan kepada Allah, maka akan hilang lintasan-lintasan di dalam hati tadi. Kalau kita nak salat, Allahu Akbar, datang bayang anak-anak kita sedang memanjat tinggi, tangga pun belum dipagar, nanti takut anak meloncat, khatir datang. Lintasan tu datang, itu ni maksud dengan khatir, lintasan datang. Atau pintu tadi lupa mengunci, jangan-jangan ibunya tak tahu kalau anaknya keluar, kunci pintu pagar pun tak terkunci, khatir datang. Ufawwidu amri ilallah. Kalau sedang salat, serahkan seluruhnya kepada Allah. Nah, itu dia yang disebut dengan tafwid itu salim. Serahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, maka tidak perlu harus kita untuk bergelisah lagi. Wa dzalika litatma'innatil qalb. Karena itu merupakan untuk menenangkan hati kita, wa husulus salah wal khairi fil istiqbal, dan itu akan menghasilkan kebaikan ke depannya. Jadi serahkan kepada Allah. Setelah wak pinang perempuan tadi, setelah ta'aruf di Pinang, baru di Pinang tadi tiba galau, tiba syaitan membisikkan, entah ia produksi elok entah tidak, umurlah 35 lunjur menikah lah. Khatir tu tiba, betul nak perempuan tu baik tu tidak, nak dibalikkan ke amaknya tak mungkin, malu kita, tak apa. Datang tu, ufawidu amri ilallah, serahkan kepada Allah. Allah akan memberikan salahu wal khairi fil mustaqbal. Allah berikan kebaikan ke depannya. Gitu. Jangan ragu pula, jangan di WA pula dan masih ragu dan kau le orang elok kau ndak. Tak nakkan jadi tu. Jangan, ufawidu amri ilallah. Kalaulah terpasang cincin tunangan ke calon kita tu, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha wa inna rabbil ghafur. Jangan song aja lah, gas saja lagi. Jangan balik-balik ke belakang lagi. Jangan. Itu bisa tak jadi menikah, apalagi yang sudah di atas usia 30 tahun. Kalau belum menikah, ragu banyak. Datang ragu datang, keraguan datang. Betul nak perempuan ni perempuan baik, betul nak orang ni, betul nak solehah, betul nak perempuan ni patuh, betul nak. Tiba tu syaitan yang dari mulut orang tiba pula janjinya le bahaya beko. Tak bisa awak menengok gaji awak beko donya, baru ang gaji baru langsung nyambiknya beko katanya. La ilaha illallah. Mulai. Kalaulah yang seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, ufawwidu amri ilallah, serahkanlah seluruhnya itu kepada Allah. Itu dia. Jadi kalau ada lintasan di dalam hati kita yang mengganggu kita untuk khusyuk dalam ibadah, kata Imam Ghazali apa? Serahkanlah kepada Allah. Jangan terlampau kita ikuti.
Jangan, karena kalau kita ikuti akan menghilangkan, akan membuat khusyuk kita itu menjadi terganggu kita dalam ibadah. Maka kalau sudah kita serahkan kepada Allah, wa husulus salah wal khairi fil istiqbal, maka akan kita perolehlah kebaikan yang akan datang. Jadi ragu kita cucu tadi pas kita tinggalkan, inyo senang bermain-main tadi sendirian, khawatirnya terjatuh di tangga. Kalau salat mulai ni, tu yang dimaksud dengan khatir oleh Imam Ghazali, mengganggu khusyuk dalam ibadah. Jangan-jangan ibunya tak tahu, ibunya tertidur, jangan-jangan ayahnya pun tak tahu, dia sedang main-main di tangga, pintu tadi terbuka, tangga tinggi, khatir tiba. Jadi kata syaitan, ancak ang batalan semayang pulang waang, ang tengok cucu waang tadi. Kata syaitan, lebih elok engkau batalkan saja salat daripada jatuh nanti cucu engkau mati dia, patah-patah dia. Batalkan salat, kata syaitan. Itu yang dimaksud dengan khatir. Betulkah kita batalkan salat kita? Jangan. Bagaimana solusinya? Kata Imam Ghazali, ufawwidu amri ilallah. Serahkan kepada Allah. Ketika mantap kita menyerahkan itu kepada Allah, maka kita akan mendapatkan salahu wal khair, kebaikan akan datang. Tiba sana. Jadi serahkan kepada Allah. Jadi kecik setan, pedusi tu ndak orang elok tu doh, katanya. Lah pernah nyobok dek laki-laki tu mah, pernah nyegendong dek laki-laki, pernah nyecium dek laki-laki tu mah, kecik setan. Janji nyojo lai kecik setan, ufawidu amri ilallah. Serahkan kepada Allah. Nanti ikuti saja. Kalau memang dia tidak bagian kebaikan, nanti Allah berikan kepada kita. Belum sampai nikah lagi sudah Allah takdirkan kita berpisah dengannya, maka lewati jalan itu terus. Itu yang dimaksud dengan ufawwidu amri ilallah. Ya, jangan macam siapa beko, jangan macam si Mughirah bin Syu'bah atau Abi Darda. Jangan nikah je nyo lain, nyo nak elok tu dah pedusi. Jangan nikah je nyo pedusi tu lain. Pedusi tu nyo cium dek laki-laki, nyo peluk dek laki-laki. Mana ngamo dia itu memang Abu Darda nyo tinggalkan dia. Tak salah entah Abi Darda atau Salman Al-Farisi. Ditinggalkan, tak jadi dah. Tak jadi nyo menikah dengan pedusi tadi dah. Besoknya nyo berjalan, bersobok kawannya tadi berduaan dengan perempuan yang ia tuduh dicium oleh laki-laki tadi. Jadi ketika dia tertarik, kata kau kemarin perempuan itu dicium oleh laki-laki, dipeluk oleh laki-laki, engkau larang aku menikahinya, kemudian engkau menikahinya, kenapa engkau ini? Kata dia kepada Abu Darda atau Salman. Jadi jawab, ya aku jujur kemarin menyampaikan kepada engkau, istri ini, perempuan ini dicium oleh laki-laki, dipeluk oleh laki-laki, yang laki-laki itu adalah ayahnya. Jadi ayahnya makasih engkau. Iyo katanya. Jadi perempuan baik, perempuan solehah. Tapi karena fitnah tadi, jangan mau lagi, jangan, tak usahlah engkau menikah dengan perempuan tu. Perempuan tu dipeluk oleh laki-laki. Aku pernah menampakkan dia dipeluk laki-laki. Nampak dia dipeluk laki-laki, dia dicium laki-laki. Tak usahlah engkau menikah dengan dia lagi. Nampak, berarti kan fakta itu. Ditinggalkan dek kawan. Rupa dia tinggalkan dek kawannya dulu, dek kawan tadi. Jadi ketika dia dulu kan nampaknya, kata kau perempuan ni dicium laki-laki, dia peluk laki-laki. Tapi engkau menikahi dia, kenapa? Iya, aku nampak dia waktu kecil tu dipeluk ayahnya, dicium ayahnya. Ayah mencium wajar dia anak pedusi. Itu dia. Jadi hati-hati je kalau kawan-kawan model itu tu jangan capek di dong ngomong cakap ni lah. Kadang ini cinan pula nang kali awak tu kan. Hanya cari caranya. Awak you luri-luri tabuang mula. Nak lah bertanya duk. Serius lah kau ya. Tanya elok-elok. Kalau itu ialah nak sah tu dong. Jangan. Maka oleh kerana itu, tufawwidu amri ilallah. Serahkan kepada Allah. Itu ni ya. Kemudian, sering hilangnya khusyuk kita dalam ibadah disebabkan kita karena sering mendapatkan ujian tadi daripada Allah. Musibah silih berganti datang, musibah silih berganti, itu hilang khusyuk, merusak khusyuk dalam ibadah. Jadi bagaimana kata Imam Ghazali, wasabri 'inda nuzuli syada'id, maka sabarlah kita ketika diberi ujian itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam syarah disebutkan inna sabr, sesungguhnya sabar alal musibati ketika musibah,
itu dicatat sebagai orang yang melakukan amalan 300 darajah. Ada yang mengatakan as-sabru afdalu min alfi karamah. Sabar itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Jadi ketika ditimpa oleh musibah, sabar kita, sabar. Apalagi orang-orang yang terlibat dalam hukum, itu ketika dipanggil di polisi itu hilang khusyuknya dalam sembahyang. Dipanggil di jaksa, hilang khusyuknya dalam sembahyang itu. Begitu dia. Jangankan untuk jaksa polisi, mungkin kalau dipanggil oleh bosnya ketika dia ada masalah dengan bosnya, itu pasti tak enak itu. Pasti ada hilang kekhusyukan dalam ibadah. Kemudian yang keempat, waridha inda nuzulil qada, dan ridalah kepada Allah, terimalah apa yang Allah berikan, ketetapan Allah untuk kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi terimalah Allah beri ketetapan kita orang yang sedang sakit, Allah beri ketetapan kepada kita orang yang miskin sedang kurang harta. Sabar, terima, jangan kita mengeluh. Maka itu seluruhnya bisa membuat kita menjadi khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan fa akhadha fi qat'i hadhil aqbah bi iznillahi ta'ala husni ta'yidihi falamma faragha min qat'iha wa ada ila qasdi ibadati wa nadhara ila nafsi fa tiratun dha'ifatun kasla la tanshatu wa la tanba'ithu bil khairi. Ini insyaallah di pekan depan akan kita sambung kembali di tentang sudah selesai kita terselamatkan daripada yang menghalangi khusyuk kita ibadah. Kemarin yang menghalangi kita khusyuk ibadah itu ada rezeki, kemudian ada kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hati, kemudian seringnya diuji dengan bala dan musibah, kemudian yang keempat dengan qada dan ketetapan Allah. Rusak khusyuk kita dalam salat. Diajarkan kita oleh Imam Ghazali, banyak-banyaklah tawakal kepada Allah, banyak-banyak kita menyerahkan diri kepada Allah, dan selalulah bersabar dan terimalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wabillahi at-taufiq. InsyaAllah besok kita salat asar berjamaah di masjid ini. InsyaAllah kita besok melaksanakan zikir Arafah. Jadi besok zikir, salat asar, kemudian zikir, kemudian tausiah, kemudian kita berbuka bersama, kemudian dilanjutkan salat maghrib dan takbiran. InsyaAllah besok puasa hari Arafah. Besok insyaAllah subuh di Nurul Huda saya meriwayatkan hadis musalsal bil Arafah. Siapa yang hadir akan saya beri ijazah sanad hadis musalsal bil Arafah. Kenapa musalsal bil Arafah? Karena meriwayatkan hadis itu khusus di hari Arafah. InsyaAllah besok subuh di Nurul Huda dalam majlis pengajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.